Selamat datang di podcast Anak Muda Cinta Pancasila. Topik kita malam ini, penerapan hak asasi manusia pada lembaga training ISQ. Topik kita malam ini sangat menarik guys untuk kita bahas. Kira-kira siapa nih yang belum kenal dengan ISQ? Perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang pengembangan karakter dan penerapan HAM pada lembaga trainingnya. Sebelum kita mulai, yuk kenalan dulu. Di sini ada saya, Aya, selaku moderator, dan ada audiens kita juga. Ada Tiara, Amanda, Dania, Vera, dan saya sendiri, Aya. Dan tidak lupa di sini sudah ada narasumber kita yaitu Karita. Nah, daripada makin penasaran nih, yuk langsung saja tanya-tanya ke narasumber kita, Karita. Silahkan. Baik, terima kasih. Oke, di sini sudah ada narasumber kita yaitu Karita. Halo Karita, kita boleh tanya-tanya ya sedikit tentang ISQ. Kalau boleh tahu apa sih ISQ itu Kak? Dan siapa yang mendirikan ISQ itu sendiri? Halo Tiara dan teman-teman, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Saya izin menyampaikan, ISQ Group adalah kelompok perusahaan dari PT Arga Bangun Bangsa yang berfokus pada people development dalam pembentukan karakter. Dan betul seperti apa yang disampaikan moderator di awal bahwa ISQ Leadership Center saat ini telah menjadi salah satu lembaga pelatihan sumber daya manusia terbesar di Indonesia. Selain itu juga menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam training tersebut. Nah, untuk pendirinya sendiri adalah Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian yang merupakan mantan dosen di salah satu universitas sekaligus pebisnis handal dengan segudang prestasi. Oh, begitu ya Kak. Lalu, kira-kira mengapa perusahaan tersebut didirikan? Iya, jadi mengapa perusahaan ini didirikan? Tentu karena adanya suatu misi ya dari Bapak Ari itu sendiri, yakni untuk menciptakan generasi emas di 2045. Karena menurut beliau, lemahnya sumber daya manusia menjadi tantangan yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ini terlihat dari masih seringnya terjadi pelanggaran nilai kejujuran di tengah masyarakat, seperti praktik korupsi, lemahnya tanggung jawab, kepedulian, dan kerjasama di berbagai lini kehidupan. Bahkan menurut Peter Drucker pun juga menjelaskan bahwa pada akhirnya kualitas SDM akan menentukan hasil. Tidak peduli seberapa hebat sebuah strategi yang disusun, secanggih apapun teknologi yang digunakan, dan sedetail apa rencana yang dibuat, ujung-ujungnya tetap ada pada eksekusi yang dilakukan manusia. Jadi apabila kita mampu meningkatkan kualitas SDM di Indonesia, maka mudah untuk menghadapi segala tantangan. Nah, setuju ya Karita. Dan mungkin relate juga nih dengan Pancasila tentang gotong royong ya. Karena gotong royong mengajarkan pentingnya kerjasama dan saling membantu antar individu dalam sebuah perusahaan. Dengan menerapkan nilai gotong royong, kita dapat membantu kesadaran kolektif untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam meningkatkan kualitas SDM. Selain itu, nilai keadilan dalam Pancasila juga relevan nih. Keadilan mencakup penghargaan terhadap hak dan kewajiban setiap individu dalam sebuah perusahaan. Dengan menerapkan nilai keadilan, kita dapat memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Ini dapat membantu mengatasi ketidakadilan dan ketimpangan yang mungkin menjadi faktor dalam lemahnya SDM kita nih. Mungkin saya akan sedikit menambahkan juga mengenai pendapat saya dari sisi Pancasila. Dengan memperkuat fondasi moral dan kualitas kerja masyarakat, perusahaan tersebut berkontribusi pada terwujudnya cita-cita Pancasila untuk mencapai keberadaban yang lebih baik. Hal ini menunjukkan keselarasan antara tujuan perusahaan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan dalam mencapai kesejahteraan bersama dalam bingkai persatuan dan keadilan. Wah, sangat luar biasa sekali ya Kak pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, kira-kira nih Kak, bagaimana cara ISQ ini bisa berkembang sampai sebesar sekarang ini? Nah, ini nih poin utama kenapa ISQ berkembang pesat. Jadi ISQ ini kan terus bergerak melalui pelatihan-pelatihan yang diciptakan. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, tujuannya adalah untuk membentuk karakter tiap-tiap individu atau organisasi. Karena walau bagaimanapun, tiap individu perlu mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan solusi yang terbaik dalam bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik.
Melalui training dan berbagai ilmu yang diajarkan di sini, besar harapan ISQ supaya dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Apalagi dengan metodenya yang menurut saya powerful sekali, teman-teman. Jadi ISQ ini menggabungkan 3 potensi manusia dari segi IQ atau kecerdasan intelligence, EQ atau kecerdasan emosi, dan SQ yaitu kecerdasan spiritual dengan melibatkan Tuhan. Nah, training-training yang diajarkan di sini pun beragam, teman-teman. Dari mulai anak usia dini sampai dewasa, semua trainingnya ada di sini lengkap. Mungkin karena itu juga ya, yang akhirnya ISQ jadi semakin berkembang, terus mendapatkan feedback yang baik juga dari masyarakat, dan jadilah seperti sekarang. Luar biasa sekali ya teman-teman. Bahkan menurut survei yang dilakukan dari tim internalnya sendiri pun menunjukkan bahwa 90% total peserta yang mengikuti training-training yang ada di ISQ Group ini, mereka mendapatkan dampak yang positif, baik secara emosional maupun spiritual. Mungkin karena besaran persentase ini yang akhirnya ISQ juga semakin berkembang. Dan mungkin saya juga akan sedikit cerita nih teman-teman. Saya juga dulu sering ikut training-training yang ada di sini karena memang sepowerful itu gitu dampak untuk diri saya menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Dan terbukti memang yang saya rasakan ketika kita menggabungkan 3 potensi yang Tuhan sudah berikan, yakni IQ, EQ, dan SQ, saya merasa lebih tenang, lebih damai, lebih sabar, lebih bisa memanajemen emosi, dan lebih sadar terutama. Sadar dalam hal memahami diri sendiri, memahami orang lain. Jadi semuanya seperti let it go, berserah diri kepada Tuhan dengan memberikan hal-hal yang terbaik menurut versi kita. Dan menurut saya, setiap orang mempunyai hak yang sama gitu untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan semacam ini. Wah, sangat luar biasa, keren sekali ya Kak. Bahkan nih, ISQ pun ini tidak hanya berfokus pada pengembangan suatu karakter individu, tetapi juga mendorong peserta untuk menjadi agen perubahan positif di komunitas mereka. Hal ini yang dilakukan melalui suatu proyek pengabdian masyarakat. Peserta didorong untuk terlibat dalam proyek-proyek pengabdian masyarakat yang menerapkan nilai Pancasila, seperti membantu masyarakat yang kurang mampu, melestarikan budaya lokal, atau mempromosikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Mengembangkan program edukasi khusus generasi muda seperti workshop untuk menanamkan nilai luhur bangsa pada sejak dini. ISQ Leadership Center ini juga berkolaborasi dengan berbagai lembaga seperti pemerintahan, organisasi, masyarakat sipil, serta institusi pendidikan. Untuk memperluas jangkauan serta memperkuat upaya penanaman nilai Pancasila, ISQ Leadership Center ini penting dalam menanamkan nilai Pancasila melalui pendekatan yang komprehensif dan inovatif. Iya, betul. Dan menurut saya pun pengembangan karakter dan kepemimpinan ISQ memberikan perhatian khusus pada pengembangan karakter dan kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai moral dan etika. Hal ini sejalan dengan tujuan Pancasila untuk menciptakan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan memiliki kepribadian yang mulia. ISQ juga fokus pada pengembangan kecerdasan spiritual yang mencakup pemahaman tentang nilai-nilai spiritual dan keagamaan yang bersifat universal. Hal ini mendukung agama dan keyakinan yang diakui dalam Pancasila. Dengan mempromosikan nilai-nilai tersebut, ISQ membantu memperkuat kesadaran dan praktik nilai Pancasila dalam masyarakat, sehingga kontribusinya dalam pembangunan karakter dan kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila semakin signifikan. Akhirnya kita sampai di penghujung podcast ini juga ya teman-teman. Jadi begitu ya semuanya. Dari podcast ini kita bisa menyimpulkan bahwa PT Arga Bangun Bangsa melalui ISQ Leadership Center telah menjadi salah satu lembaga pelatihan sumber daya manusia terbesar di Indonesia. Misi mereka adalah menyediakan solusi pengembangan kapabilitas manusia secara holistik, mempromosikan solusi yang fokus pada keseimbangan IQ, EQ, dan SQ, serta berkontribusi terhadap kemajuan kemanusiaan. Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian selaku pendirinya menekankan pentingnya kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual selain kecerdasan intelektual dalam mencapai kesuksesan. Lemahnya sumber daya manusia di Indonesia menjadi fokus utama mereka, dengan upaya meningkatkan kualitas SDM sebagai kunci untuk menghadapi tantangan. ISQ Leadership Center memberikan pelatihan yang bertujuan membentuk karakter individu dan organisasi dengan menggunakan metode spiritual engineering yang komprehensif.
Mereka juga mendorong peserta untuk menjadi agen perubahan positif di masyarakat melalui proyek pengabdian masyarakat yang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga, ISQ Leadership Center berupaya memperluas jangkauan serta memperkuat upaya penanaman nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, ISQ Leadership Center berperan penting dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, mari kita bergandengan tangan untuk mencapai self-improvement yang berkelanjutan dan bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih baik. Sekian podcast dari kami, Anak Muda Cinta Pancasila. Terima kasih sudah mendengar.